Selamat pagi ya. Siapa yang percaya bahwa ikut Tuhan pasti jadi kaya? Siapa yang percaya? Amin. Anak cucunya tidak meminta-minta? Amin. Saudara menyangkal firman. Saya kasih ayatnya ya. Halusinasi tahu ya. Keluaran 22 ayat 25. Keluaran 22 ayat 25. Saudara jangan jadikan Tuhan seperti Dewi Sri. Dewi Sri itu orang Jawa tahu kan cerita Dewi Sri? Tahu ya? Dewi Sri itu siapa? Hah? Dewi Sri itu siapa? Ayo. Dewi Sri itu Dewi kesuburan. Ya. Kalau orang memuja Dewi Sri, sawahnya subur. Ya. Kalau orang menyembah Yesus, jadi kaya, apa bedanya Yesus sama Dewi Sri? Nggak ada bedanya nanti. Nanti ada lagi. Itu cerita yang bagus. Maknanya bagus ya. Nih lihat, Keluaran 22 ayat 25. Ini firman loh ya. Ini firman. Keluaran 22 ayat 25, bisa dibantu? Kalau enggak saya bacakan ya. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, berarti ada yang kaya, ada yang jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antara, berarti ada yang kaya, ada yang, coba lihat nih. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang miskin umatnya Tuhan enggak? Umat Tuhan ya? Berarti enggak semua umat Tuhan kaya kan? Ada yang meminjamkan uang, ada yang minjem juga. Sama kan umat Tuhan juga kan? Ya kan? Maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang. Ada orang kaya, ada orang miskin. Biasa enggak? Hah? Enggak semuanya kaya. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ini firman enggak? Firman enggak? Nih, saya kasih lagi nih. Imamat 23 ayat 22. Imamat 23 ayat 22. Kita nanti belajar. Untuk apa sih kita datang kepada Tuhan ya? Kalau cuman untuk mengejar status, mengejar jadi orang kaya, jadi orang miskin, kayaknya keliru nanti ya. Imamat 23 ayat 23 ayat 22. Imamat 23 ayat 22. 22. Pada waktu itu kamu menuai hasil tanahmu. Ada yang punya sawah di sini ya? Jangan kau sabit habis ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Jangan kau pungut apa yang ketinggalan dari hasil penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang Israel diberkati Tuhan. Tapi juga masih ada orang yang berharap dari sisa-sisa sawah. Berarti ikut Tuhan tidak pasti. Tadi katanya mau pasti kaya semua. Lagi, saya kasih lagi sampai 3 kali ya, sampai 4 kali bis. Biar ini. Imamat 25 ayat 35. Imamat 25 ayat 35 ya. Janji-janji berkat itu juga di perjanjian lama, tapi perjanjian lama juga catat juga. Ternyata banyak orang miskin ya. Masih apabila saudaramu jatuh, loh, apa nggak ada Tuhan di sana?
kok masih bisa jatuh miskin? Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup berarti memang orang miskin itu ada dan biasa. Nggak ada yang aneh di antara orang miskin. Kita ikut Tuhan bukan berarti pasti ikut Tuhan, pasti itu ajaran setan. Sekali lagi, itu ajaran setan. Saudara adik nyanyi ada satu lagu yang bagus nanti ya. Sebelum itu kita lihat nih. Ulangan 15 ayat 11. Ulangan 15 ayat 11. Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Berarti tidak akan pernah. Ini firman enggak? Ini zamannya orang Israel dijanjikan tanah loh, ya. Dikasih tanah, dikasih semuanya. Tapi Tuhan bilang, sebab orang miskin tidak akan henti-hentinya ada di antara ini loh, di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Jadi nggak ada masalah ya. Ikut Tuhan tidak pasti, tidak harus jadi kaya. Tapi kalau saudara menjadi kaya itu punya kesempatan untuk melakukan firman. Ya. Ingat, Tuhan bukan berhubungan dengan sesuatu yang jasmani. Status saudara tidak penting, yang kaya miskin gak penting. Ini loh. Sebab orang-orang miskin tidak henti-hentinya. Kalau gak ada orang miskin berarti firmannya salah. Ini loh. Tadi ada lagu bagus banget. Sakjeke aku nderek Gusti. Coba dikasih slide-nya lagi saya tadi. Kasih slide-nya lagu Sakjeke nderek Gusti. Sakjeke aku nderek Gusti. Coba kasih. Tadi nyanyi semua kan? Ayo, mana slide-nya? Sakjeke aku nderek Gusti. Artinya apa? Sejak aku mengikut Gusti, ya. Sejak saya mengikut Gusti Yesus, setuju ya? Betul ya? Uripku tansah diberkati, setuju ya? Berarti sudah diberkati enggak? Sudah ya? Lanjut. Atiku ayem tentrem. Atiku ayem tentrem. Kabehku Gusti Yesus yang maringi. Sudah dapat atau belum? Sudah kan? Berarti sudah nggak ada lagi ya, kaya miskin nggak ada lagi ya. Kalau saudara masih bingung, berarti untuk apa nyanyi ini? Saudara nyanyi atau bohong? Saudara habis memuji-muji, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, keluar dari gereja masih sama nggak? Ayem nggak? Hah? Loh, Bu, gini. Habis nyanyi, atiku ayem tentrem, setelah keluar nggak ayem. Hah? Gimana Pak Pendeta? Gimana nih? Nyanyinya sakjeke aku nderek Gusti. Itu kalimat itu terucap atau gombal? Hah? Ucapan itu wong Jawa ini ya. Wong Jawa itu lek ngomong itu oleh bojok enggak? Enggak usah wong Jawa wis manusia. Kalau ngomong boleh bojok enggak? Hah? Enggak boleh kan? Coba ulangi lagi dari atas. Tadi nyanyi semua kan? Nyanyi ya. Sakjeke aku nderek Gusti. Kapan berarti? Sejak ya. Uripku sudah diberkati belum? Sudah ya. Yang ngomong bukan saya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian kan? Ngomong sendiri kan? Terpaksa enggak? Enggak kan? Atau sekedar nyanyi toh? Hati-hati loh. Mulut kita ini harus benar-benar sama dengan yang ada di. Kalau mulutnya ngomong, hatinya enggak gimana? Hah? Mulutnya ngomongnya sakjeke aku nderek Gusti.
uripku tansah diberkati, tapi kemurungsung terus. Berarti gimana coba? Manis di bibir, lain di berarti asli nembu ngapusi tok. Ya kan? Ayo coba, tak lanjut ke. Terus Hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem. Tuhan seneng di gereja. Oh, anak-anakku seneng. Kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Wes seneng kabeh. Pintu gereja ditutup, nang omah beras gak ono. Pusing. Hah? Gak duit? Lah kok wani nyanyi? Kok wani nyanyi? Ayo. Ini gak main-main loh. Apa yang kita ucapkan itu betul-betul meluap dari nyanyian itu, gak boleh main-main. Apa yang kita ucapkan benar-benar meluap dari hati. Atau bujukan KB di sini? Hah? Jadi gereja cuman ya kayak tempat bujuk-bujuk aja lah. Cuman seneng di gereja, pulang ngapusi mana wis? Nggak boleh ya. Tidak boleh. Apa yang berarti saudara selama ini hanya cuman waktu ke gereja itu menghibur diri. Tahu menghibur diri? Menghibur diri cuman nyanyi atau seneng. Ya, melupakan diri, masalahnya dilupakan. Begitu keluar ternyata eling mana dah? Berarti Tuhan nggak punya kuasa kan? Tuhannya hadir waktu di gereja. Sama seperti tadi setan ditengking-tengking. Setan ditengking-tengking di gereja. Setan itu rupanya seperti apa sih? Pernah lihat wajahnya setan? Hah? Kalau setan bisa ditengking, berarti Tuhan juga. Kalau setannya bisa kabur, Roh Kudusnya bisa kabur-kabur juga berarti. Ayo sekarang nih. Saudara mau mencari Tuhan? Siapa yang mau mencari Tuhan? Mau mencari Tuhan semua ya? Di mana carinya saya mau tahu. Kalau saudara mencari Tuhan di mana carinya? Ayo makanya. Saudara mau cari Tuhan di mana carinya? Makanya saya mau tanya ini. Kalau saudara cari Tuhan, saya juga kalau saudara cari Tuhan, di mana carinya? Kalau di hati, kalau jawabannya di hati, Ibu tadi jawab di hati ya. Hati Ibu di mana? Berarti di mana Tuhan? Nyarinya kalau gitu di mana? Kalau di hati, hati kita di mana? Di dalam diri kita. Setuju ya? Berarti dia jauh nggak? Berarti selama ini kalau kita nyari di tempat-tempat yang lain, berarti kita nggak pernah sadar kan bahwa Tuhan diam dalam diri kita. Paham nggak? Berarti ternyata kalau kita masih mencari Tuhan di mana-mana, kita ini bingung Tuhan ini di saja nih. Coba sekarang ya, bayangkan ya. Tuhan ada dalam diri bapak-bapak dan ibu-ibu. Setuju ya? Tuhan diam di dalam bapak-bapak, ibu-ibu. Gedung ini, ya, gedung ini tanpa kehadiran bapak ibu di sini jadi apa gedung ini? Kosong kan? Dengan adanya bapak ibu beribadah di sini jadi apa di sini? Jadi apa? Nah, saya minta inilah umat di sini ya. Tanpa kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu di sini gedung ini jadi apa namanya? Kosong. Dengan kehadiran Bapak Ibu di sini memuji nama Tuhan, namanya apa di sini? Jadi gereja di sini. Karena ada Tuhan dalam diri masing-masing. Tuhan itu enggak jauh. Tuhan itu diam dalam diri kita. Masalahnya banyak orang tidak menyadari. Masih bingung cari Tuhan di mana-mana. Kalau Tuhan itu enggak saudara cari, mau nyarinya di mana? Tuhan itu nggak kelihatan. Coba saya mau tanya nih. Ayo kita masuk dalam firman. Siapa yang bisa tahu hakikatnya Tuhan itu seperti apa? Ayub 11
Ayat 7. Kita mau lihat nih. Kalau saudara mencari Tuhan, mau cari di mana? Bahannya dari apa? Wujudnya seperti apa? Kalau dia tidak mewujudkan diri seperti manusia, gimana cara carinya? Ayub 11 ayat 7. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Tahu nggak hakikat itu? Unsurnya, materinya, asal usulnya. Nih, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Saudara mau cari di mana? Di mana mau dicari? Menyelami batas-batas kekuasaannya, batasnya di mana? Blitar sampai Kediri, sampai nggak ada batasnya. Seluruh dunia dia. Tapi kalau dia nggak punya wujud, gimana nih? Materialnya apa nggak ketahuan. Sadar nggak sih bahwa ada Allah dalam diri kita? Sadar nggak? Sadar atau nggak sadar? Hah? Sadar kan ya? Atau perlu dipanggil lagi Roh Kudus? Waktu di gereja dipanggil masuk, waktu keluar gereja Roh Kudusnya pindah lagi. Roh Kudus perlu keluar masuk nggak? Kita punya roh dan pikiran yang diperbarui. Kita beribadah dengan cara yang baru. Yesus Kristus membawa penyembahan yang baru. Dulu Tuhan itu di luar. Orang datang dengan tubuh jasmaninya menyembah Tuhan. Sekarang Tuhan di dalam diri kita. Kalau Tuhan di luar, kita menyembah memakai tubuh. Hari ini dia tinggal di dalam. Kalau dia tinggal di dalam, apa yang dia lakukan? Perubahan hidup. Perubahan hidup yang dia bawa untuk kehidupan saudara. Ya. Dia ada di dalam diri kita. Sekarang nih lihat. Kalau Anda masih mencari Allah, mencarinya gimana caranya? Enggak lagi mencari, sudah ada di dalam diri saudara. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita datang beribadah hari ini. Kita ini siapa sih sebetulnya? Kita ini kan manusia kan? Kita manusia. Apa yang tidak bisa saudara lakukan sebagai manusia? Kalau tadi masalah kaya miskin, biasa. Ada orang kaya, ada orang miskin, biasa. Apa yang hari ini menjadi pergumulan? Masalah misalnya. Tadi nyanyinya sudah hebat. Sajak yakun dari Gusti. Sangat hebat. Apa yang saudara nggak bisa lakukan hari ini? Saudara sebagai manusia, pernah paham nggak? Saya sebagai manusia ini apa yang nggak bisa aku lakukan? Bapak, ibu-ibu di sini, semuanya bisa mencari uang kan? Bisa nggak? Makan bisa? Makan bisa ya? Golek duit bisa? Kawin bisa? Gawe anak bisa? Semua bisa kan? Tidur bisa? Bangun bisa? Apa yang nggak bisa kalau gitu? Berarti semua bisa kan? Kalau semua bisa, nggak usah dikotbahkan ya. Karena biasa kan? Tangi, iso turu, iso golek duit, iso mana, iso semuanya bisa. Bisa berbuat baik? Manusia berbuat baik itu aneh nggak? Aneh nggak Bu? Lahir bayi nganteman wong, gede ngantemi wong, aneh nggak Pak? Kalau manusia saling tolong menolong, biasa nggak? Karena manusia. Ibu kalau punya anak, ngajari anak ingin nggak? Le, kalau gede nyolong oleh. Ngajari gitu nggak Bu? Kon lek gede lek duwe bojo kampleng ngono. Ngajari gitu nggak? Nggak kan? Kalau kita punya anak pasti ngajari toh, le kok lek duwe anak, lek punya suami, punya istri sayang ngono, gitu kan ya? Berbakti pada orang tua kan gitu kan? Sejak kecil kita diajar budi pekerti. Orang tua punya anak ngajari anak kecilnya. Semua yang namanya manusia pasti ngajari perbuatan baik. Tapi apakah kita ngajari perbuatan baik? Le kok ajari perbuatan baik supaya masuk surga? Apakah begitu? Apakah waktu ngajari perbuatan baik supaya mereka masuk surga? Enggak kan? Untuk berbuat baik itu biasa, ya. Ini sekarang, semuanya bisa saudara lakukan. Apa yang nggak bisa saudara lakukan hari ini? Yang nggak bisa saudara lakukan hari ini, ya. Apa yang nggak bisa saudara lakukan? Mazmur 89 ayat 49, ya.
Di sini orang sakti-sakti semua soalnya. Ya. Semuanya bisa semua. Kerja bisa, makan bisa, tidur bisa, bangun bisa. Apa yang nggak bisa saudara lakukan? Berarti semuanya bisa ini kata ini. Ya. Mazmur, saya jangan-jangan yang Mazmur ini nggak berlaku ini. Mazmur 48 ayat Mazmur 89 ayat 49, Mazmur 89 ayat 49. Kayaknya nggak berlaku di sini Pak Joni. Di sini semuanya bisa ini kayaknya. Pak Pendeta, semuanya bisa dilakukan ya di sini. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian? Di sini nggak ada yang bisa mati. Di sini ada yang nggak bisa mati? Tadi kok diam semua dari? Coba. Siapakah di sini desa apa ini? Ngadipuro apa? Apa? Keni. Siapakah orang yang hidup di Keni yang tidak mengalami kematian? Yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati. Ada yang bisa? Hah? Ada atau nggak ada? Nggak ada ya? Nah kalau nggak ada gimana nih caranya supaya nggak mati? Kan itu yang sekarang jadi persoalan kan? Ini persoalan nggak ini? Ini persoalan nggak ini? Bukan. Gimana caranya kalau gitu? Nah sekarang caranya hidup lagi gimana nih? Ikut Tuhan. Gampang nggak? Lahir baru. Caranya lahir baru gimana nih? Ayo, lahir baru gimana nih? Gimana orang lahir baru itu? Nih lihat ya, lahir baru ya. Dulu saya perampok, saya nggak jadi perampok. Lahir baru? Dulu saya mukuli istri, sekarang nggak mukuli istri. Lahir baru? Lahir baru? Dulu saya nakal, sekarang nggak nakal. Itu lahir baru? Ayo, lahir baru itu gimana sih? Gimana lahir baru itu? Coba. Dibaptis. Terus langsung selamat. Iya, dibaptis selamat. Hah? Nurut Tuhan? Selamat. Pasti? Yakin? Nurut nggak sekarang? Oke, kita cek nih ya. Kita cek nih ya. Kita cek. Percaya sama Tuhan? Percaya ya? Nurut Tuhan ya, pasti selamat ya. Kalau nggak nurut nggak selamat ya. Bisa berbuat dosa nggak? Hah? Loh, nurut sama Tuhan. Tuhan bilang jangan berbuat dosa. Bisa berbuat dosa nggak? Yuk. Nurut Tuhan. Tuhan bilang jangan berbuat dosa. Bisa berbuat dosa nggak Pak? Loh, berarti nurut nggak tadi? Nah, masih berarti nggak ada yang selamat kalau gitu. Yesus manusia nggak? Bisa berbuat dosa nggak? Duh, apa bedanya Yesus sama saya? Yesus bisa makan, saya bisa makan. Ayo, tadi Bapak itu setuju saya sepakat. Ayo kita tanya jawab. Seminar kecil. Tidak nurut sama Tuhan, saya sepakat. Saya aminkan. Saya sepakat. Bapak sudah nurut Tuhan? Kalau masih berbuat dosa terus terlambat gimana? Kalau bisa berbuat dosa berarti gimana nih? Saya kasih ayatnya nih. Nih saya kasih ayatnya. 1 Yohanes kita cek ya.
1 Yohanes 2 ayat 3. Kita belajar nih ya, kita sama-sama belajar ya. Perlahan-lahan kita ikuti ya. Ibu tadi bilang karena kita masih manusia. Nih lihat nih, belajar nih. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal, kita kenal Allah semua kan? Kenal namanya tok, belum tentu ada di dalam diri kita. Yaitu jikalau kita menuruti perintah Bapak tadi kan sudah benar dong? Menuruti perintah-perintahnya. Amin. Saya ya. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, kita menuruti perintahnya. Lanjut. Sudah benar ya? Lanjut ayat 4-nya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang tadi bilang, oh iya, nurut. Kalau ia mengenal tapi nggak nurut perintahnya, ia seorang dan di dalamnya tidak ada. Gimana? Bagaimana? Masih dilanjut ya? Berarti ngikut Tuhan itu harus nurut atau nggak nurut? Nurut atau nggak nurut? Nurut ya? Saya lanjutkan lagi ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Kalau nggak nurut firman berarti nggak sempurna kasih Allah. Setuju ya? Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat 6-nya. Barang siapa? Barang siapa? Orang-orang dikeni yang mengatakan ia ada di dalam Dia, di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Bisa berbuat dosa? Aku kasih daging, Pak. Gimana coba? Bagaimana? Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah. Berarti memang harus nurut, tidak berbuat bisa? Hah? Bisa atau nggak bisa? Nanti saya ajari caranya. Harus yakin dulu. Bisa atau nggak bisa? Bisa ya. Nanti lihat nih. Kalau nggak bisa saya ulangi lagi di atas nanti. Harus bisa. Saya lanjutkan lagi ya. 1 Yohanes 2 ayat 28. Ayat 28. Ayat 29 ya. 1 Yohanes 2 ayat 29. 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu, kita tahu nggak bahwa Yesus itu benar? Tahu atau nggak tahu? Tahu ya? Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu juga harus tahu bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir dari kita lahir dari Yesus nggak hari ini? Lahir baru tadi yang di belakang? Lahir baru kan? Berarti lahir dari, kalau lahir dari Kristus tidak akan berbuat dosa. Sepakat ya? Pertobatan kita tidak akan lagi melahirkan dosa. Lanjut lagi lebih dalam lagi. 1 Yohanes 3 ayat 3. Lebih dalam lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Tadi hidup dalam kebenaran. Sekarang dituntut lagi hidupnya harus suci. Hidupnya harus kudus. Bisa? Bisa? Harus bisa. Ayat 4 saya lanjutkan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ayat 5.
Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Sekarang Tuhan hidup dalam diri saudara, menyatakan dirinya dalam hidupmu. Berarti tidak akan ada dosa dalam diri, kecuali Tuhan gak ada dalam diri kita. Ayat 6-nya, kalau Tuhan gak ada dalam dirimu, Anda bisa bebas berbuat dosa. Karena Tuhan hidup, gak bisa lagi. Ayat 6-nya, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Ternyata ikut Yesus susah ya. Susah ya ternyata ya. Gak gampang ternyata ya. Gak gampang kan? Tapi kalau urusan berkat, enak rasanya. Kalau yang ini khotbahnya kok susah banget nih. Ya. Ayat 7-nya sekarang. Ibu tadi bilang, orang mungkin Pak, kita masih duniawi, masih ada daging nih. Nih lihat nih. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ayat 9, ayat 8. Ya, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari, berarti yang masih bisa berbuat dosa masih bisa ngaku anak Yesus gak? Coba, aku kan sedaging Pak, berarti ngakunya anak? Ini coba, ini firman enggak? Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis yang mantep oh. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Berarti kita tidak boleh berbuat dosa itu mutlak. Saya sepakat dengan Bapak yang di pojok. Bapak siapa namanya? Pak siapa? Kasono. Kasno. Pendeta Pak? Oh saya pikir pendeta. Hebat ya. Menuruti. Belajar. Tapi bagus Pak. Hidup menuruti perintah. Tapi nggak boleh stop. Harus nurut perintah. Nggak boleh cuma di bibir nuruti perintah, tapi boleh berbuat dosa. Boleh. Nah itu ajarannya ini nanti Pak. Ya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yesus hidup dalam diri kita. Makanya dia harus nyata hidupnya dalam diri kita. Makanya diri kita menjadi terang. Terang itu nggak ada gelap. Makanya kita di lingkungan sekitar menjadi terang. Kalau jadi terang itu jadi contoh. Mosok Bu siapa Bu? Namanya Bu? Bu siapa ya? Bu Puji. Wah namanya Bu Puji. Masa Bu Puji jadi namanya Bu Puji. Dipuji-puji orang. Ya kan? Tiba-tiba Bu Puji itu bahan omongan Bu Puji itu kan harusnya yang dipuji-puji orang. Tapi kalau namanya Bu Puji, kelakuannya gak bisa dipuji, gimana coba? Gimana coba? Namanya sudah boleh nih, keren ini. Bu Puji. Kelakuannya juga dipuji tapi gimana coba? Pantas gak seperti itu? Gak pantas. Namanya anak terang. Statusnya anak-anak terang. Tapi tiap hari yang ditebar kegelapan. Gimana coba? Kan gak pantas kan? Kita gak pantas seperti itu hari ini. Ya berubah hari ini. Berubah total. Berubah total ya. Kita anak-anak terang. Ayat 9-nya. Ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, yang dibaptis, yang sudah merasa lahir baru, yang merasa lahir baru, ayo lahir baru. Gak ada yang lahir baru, gak ada. Arti baptis itu bukan jegur di air, ya. Arti baptis itu inilah. Setiap orang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Kenapa bisa tidak berbuat dosa? Karena hidup dalam pimpinan roh.
dalam pimpinan Tuhan, ada Tuhan dalam diri kita nih. Orang yang lahir dari buat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini namanya lahir baru. Ya, kalau cuma bertobat, yang di luar sana juga banyak orang bertobat. Nggak perlu agama Kristen, cari istri yang galak, cari suami yang galak, bertobat. Suami yang suka mabuk, suka judi, cari istri yang galak, bertobat sudah. Ya kan? Ya Bu ya? Tapi ini yang dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah, artinya apa hari ini? Kesadaran dari dalam. Inilah Kristen, menjadi terang, ya. Ini saya lanjutkan. Caranya nggak berbuat dosa bagaimana? Sulit Pak kalau begitu. Kristen tidak mengajarkan yang sulit-sulit. Mau yang sulit atau mau yang gampang kira-kira? Mau yang gampang ya? Percaya tapi ya? Percaya ya? Caranya gampang. Gimana caranya? Yakin loh ya? Yakin ya? Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jangan nanti ngomong lu ini tok caranya ya. Filipi 4 ayat 8. Bagaimana supaya setiap orang tidak berbuat dosa lagi? Caranya adalah, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sulit gak? Mikir tak sulit gak? Sulit apa enggak? Loh, kok kayak ini kok? Mikir susah mana sampai mengerjakan ini? Sebelum kita mengerjakan itu, mikir dulu enggak? Berarti susah mana ini? Kalau mikir susah, apalagi mengerjakan. Ini saya ulangi ya, baca sama-sama yuk. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau orang memikirkan seperti ini, ada kesempatan pikiran jahat? Ada kesempatan pikir berbuat jahat? Ini misalnya, Bu Puji mikirnya gini, aku harus berbuat baik, aku harus berbuat baik, aku harus berbuat baik. Mikirnya nggak boleh cuma 1 menit terus lali. Setiap saat memikirkan itu terus, ada kesempatan berbuat dosa? Tidak. Tapi kalau mikirnya cuma di gereja tok, mulai gereja jatuh. Ini loh, ini pikiran yang harus saudara miliki. Mikir tok, gampang kan? Kan gampang ini. Yang laki-laki bapak juga sama. Pikirannya yang dipikirkan ini tok, yang benar. Apa itu yang benar? Tidak melanggar firman. Tidak melanggar firman. Tidak berbuat dosa. Yang baik, yang benar. Yang baik, yang benar. Yang sudah punya istri, bisa ngelirik cewek lain? Loh, mikirnya yang benar. Aku sudah punya istri, aku sudah punya istri. Bisa mikir istri lain, cewek lain? Nggak mungkin, karena pikirannya dia sudah. Kalau pikirannya enggak seperti ini, makanya Tuhannya kita hari ini Yesus, dia masuk dari dalam, dia membenahi dari dalam. Yang dibenahi pikirannya dulu. Saya mau tanya nih, intermezzo guyon ya. Orang mau nyolong mangga, itu sudah sirsat itu. Dari pikiran dulu atau nyolong dulu? Hah? Makanya pikirannya dulu, baru perbuatan. Kalau pikirannya sudah baik, nyolong nggak dia? Makanya itulah kekristenan. Pikirannya diperbaiki dari dalam. Dari rumah sudah ngomong, aku sudah punya istri, aku sudah punya istri, aku sudah punya istri, aku harus tanggung jawab, aku harus tanggung jawab. Bisa salah nggak dia? Aku harus tanggung jawab, aku harus tanggung jawab. Aku sebagai lelaki harus tanggung jawab, tanggung jawab. Dia pasti kerja nggak? Pasti kerja. Itulah Kristen. Itulah orang-orang yang lahir baru. Mikir tok aja nggak bisa, mau apa aja Pak? Kalau disuruh mikir nggak bisa,
Mau apa coba? Lebih sulit mana? Disuruh melakukan dulu baru mikir. Saudara mau melakukan dulu atau mikir dulu? Enak kan? Mau mikir dulu atau melakukan dulu? Lah ya mikir dulu baru melakukan. Kan gampang dong. Ya, mikir dulu baru melakukan. Nyanyi dulu baru tadi sudah berani nyanyi. Setelah itu melakukan, ya. Jangan nyanyi tok gak pakai mikir. Kan tadi nyanyi pakai mikir gak? Sekarang saya rubah nih. Sebelum nyanyi mikir. Loh tadi nyanyi gak pakai mikir berarti? Nyanyinya mikir gak sih tadi? Mikir kan? Kalau nyanyinya mikir berarti sudah selesai ya khotbahnya ya? Kan gitu kan? Hatiku ayam tentrem sudah kan selesai kan? Kan sudah dipikir tadi. Sakjeke aku nderek Gusti. Ya kan sudah selesai dong? Apa gak dipikir tadi Bu? Kita nyanyi sama-sama ya. Satu kali Bang, tolong nyanyikan Bang. Sakjeke aku nderek Gusti, ayo. Kita nyanyinya pakai mikir loh ya. Ibu bantu saya, siapa singer? Mohon singer ayo. Masih ada waktu kan saya kan ya? Oh, masih ada waktu ya. Ini nyanyinya pakai mikir dulu loh ya. Sorry. Ya, dipikir dulu baru nyanyi ya. Kalau nggak mikir nggak boleh nyanyi nih. Dipikir dulu baru nyanyi ya. Ayo. Ibu yang nyanyi ya. Sama-sama tuh. Ayo sama-sama jemaat. Mikir dulu baru nyanyi ya. Karena ini masuk menjadi pikiran saudara. Sejak aku percaya pada Yesus, uripku, yuk, mana ini? Sakjeke aku nderek Gusti. Aku nderek Gusti, uripku tansah diberkati. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabehku Gusti Yesus yang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Yakin ini ya? Yakin ya? Sudah berterima kasih sama Tuhan kan? Sampai saudara bilang matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun. Kenapa sampai orang bisa mengucapkan terima kasih sama Tuhan? Kalau saudara nggak menerima apa-apa, maukah kita ngucapin terima kasih? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Itu penyembahan harus dari hatimu. Harus benar-benar dari hati. Saudara nggak boleh lagi menipu dengan ucapan-ucapan yang bohong. Nggak boleh. Kalau ngomong sejak Anda mengikut Tuhan, sejak Anda percaya, sejak Yesus menjadi Tuhanmu, sejak engkau bisa mengucapkan terima kasih, betul-betul Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau mengucapkan Tuhan, sejak engkau menerima Yesus Kristus, tapi hatimu nggak ada ketentraman, untuk apa engkau menjerat dirimu sendiri? Untuk apa engkau beribadah dan menjadi jerat di sini? Anda yang seharusnya tidak berdosa, tiba-tiba engkau menjerat dengan mulutmu sendiri. Coba, berdosa nggak? Anda duduk diam di rumah, Anda nggak berdosa. Ketika Anda bernyanyi, memuji Dia, Anda ngomong hatiku ayam tentrem, matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun. Pulang gereja tidak ada rasa terima kasih. Anda tidak ada penyembahan. Menyembah itu bukan di mulut, karena Dia di dalam.
Menyembah itu dengan seluruh hidupmu yang berubah. Orang menyembah itu bukan dengan mulut, tapi dengan kelakuan yang selaras dengan apa yang dia ucapkan. Itulah penyembahan yang paling hebat. Lagu tadi sangat luar biasa. Tapi sebelum nyanyi mikir dulu. Pikir baik-baik. Pikir baik-baik. Untuk apa Anda datang kepada gereja ini? Bukan mencari Tuhan lagi, tapi membalas cinta kasih Tuhan. Apa yang tidak bisa saudara peroleh di luar, saudara cari Tuhan yang sudah ada di dalam hati saudara. Untuk memperpanjang usia saudara, untuk menambah kehidupan yang tidak ada batasnya, saudara cari Tuhan. Dan itu tidak akan saudara dapatkan dari manapun, hanya lewat Tuhan Yesus Kristus. Coba bukakan Ibrani 2. Kita gak mau jadi orang-orang yang menipu Tuhan. Kita tidak mau jadi orang-orang yang berdusta pada Tuhan. Ibrani 2 ayat 12. Kalau saudara mau cari Allah tanpa rupa dia menjadi manusia, tidak akan pernah ketemu. Ibrani 2 ayat 12. Kita selesaikan ini ya. Semua orang penuh dengan ketakutan. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, dan aku akan memuji engkau di tengah-tengah jemaat, dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Yesus sama dengan kita, bisa makan, bisa minum, bisa lapar, bisa haus. Maka ia menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Allah tanpa menjadi sama dengan kita, kita nggak tahu dari bahan apa dia, makanya dia harus serupa dan segambar. Dan lihat nih, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kalau Yesus menjadi manusia, dia bisa mati nggak? Yesus bisa mati nggak? Yesus bisa mati nggak? Yesus bisa mati nggak? Yesus bisa mati nggak? Baik-baik, tak pahami ya. Kita bisa mati. Yesus mati nggak? Berarti mati nggak? Coba. Yesus mati nggak? Kita mati nggak? Yesus mati atau hidup? Yesus tidak pernah. Yesus itu ada yang namanya kematian, tapi dia kalahkan yang namanya kematian. Yesus itu hanya mengalami yang namanya kematian, itu hanya kalimat, tapi dia tidak pernah mati, karena dia mengalahkan kematian itu buat saudara. Kalau Yesus mati, saudara juga mati. Yesus itu sampai hari ini tetap hidup. Itulah yang dia janjikan buat saudara. Ayat 15-nya. Makanya dia kalahkan. Kematian ia musnahkan. Kematian ia musnahkan. Berarti tidak ada. Apa arti kematian musnah? Berarti kematian ia musnahkan. Artinya apa? Dikalahkan berarti apa artinya? Dikalahkan, dimusnahkan, dihilangkan, apa artinya kalau begitu? Coba. Kematian dimusnahkan. Ini tulisannya. Dimusnahkan, dikalahkan, dihilangkan, apa artinya berarti? Hah? Berarti hidup. Tidur sama mati ada bedanya nggak? Tidak ada. Kalau orang lain itu mati, kita itu cuma tidur. Yesus tidak pernah yang namanya mati, dia tidak pernah merasakan. Dia hanya tidur. Dan buktinya dia bangkit kok. Kalau orang mati nggak pernah bangkit. Yesus sampai hari ini hidup. Itulah buat saudara. Ayat 15. Ya. Ayat 15-nya. Oh, Robert. Saya bacakan ya. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kita semua ini takut mati.
Tapi karena melihat Yesus, cuman hanya tidur sekejap. 3 hari 3 malam dia bangkit. Hingga kita nggak takut lagi. Bahwa kita pun ternyata tidak akan. Kita mati atau nggak mati? Kita mati atau nggak mati? Siapa yang mati, siapa yang enggak? Lu kok bingung sekarang? Yesus hidup atau mati sih? Saudara mati atau hidup? Nah ya sudah, itu jawabannya. Saudara mati atau hidup nanti? Hidup ya? Berarti nggak pernah mati kan nanti kan? Mati atau hidup? Kalau ada saudara-saudara, bapak ibu yang mati nanti, nangis nggak? Nangis nggak? Gerung-gerung nggak? Mereka cuma tidur. Kita akan bertemu kembali. Kita akan bangkit bersama-sama. Ya, jangan takut. Mereka cuma tidur. Tulisan King James di sini, semuanya hanya sleep, hanya tidur. Saudara kalau tidur kerasa nggak? Tidur 3 jam, tidur 8 jam, tidur 4 jam, terasa nggak waktu itu? Tidak ada terasa. Ya, kita akan dibangkitkan. Bagi orang-orang yang percaya dalam nama Yesus, kita hanya tidur. Inilah yang kita cari. Kita datang ke sini nggak perlu jadi orang kaya. Ya, kita datang di sini mau jadi orang yang hidup. Ya, kalau orang kaya mati buat apa? Lebih baik jadi orang miskin tapi hidup. Mau? Orang miskin hidup mau? Orang kaya mati? Hah? Saudara, yang paling penting hari ini, boleh saya tambahin ya? Kalau yang namanya kaya miskin itu biasa. Ya, umur kita berapa lama hari ini? Di desa ini, yang penting bisa makan minum. Semua bisa makan minum enak. Itu cuma masalah-masalah dunia. Yang paling penting itu tidak mati. Yang lain tidak ada urusan. Ya, nggak ada urusan. Jangan cari status. Aku wong soge enggak. Di mata Tuhan semuanya di mata Tuhan hari ini harus dipandang orang-orang hidup. Ya, jangan cari kekayaan dunia, cari kehidupan. Ya, jangan lagi anak cucuku nggak minta-minta, nggak ada masalah. Dulu ini firman kok, ini firman. Jangan takut dengan status. Ya, supaya kita nggak miskin, tahu caranya kan? Tahu caranya nggak supaya nggak miskin? Ya sudah itu. Itu cara-cara firman. Itu cara-cara firman, ya. Supaya nggak miskin, bekerja. Supaya sehat makan banyak, menjaga pola. Bu Buci hebat. Jadi terang loh Bu, gini nih Bu. Ya. Untuk cara-cara jasmani pakai cara-cara jasmani. Untuk cara-cara naik ke surga pakai cara-cara rohani. Jangan nanti begini. Di sini punya iman semua kan ya? 5 menit ya. Saya mau demo ya. Saya mau demo kekuatan, boleh ya pendeta ya? Boleh ya? Boleh ya? Di sini punya iman semua kan? Punya iman semua ya Bu ya? Ada yang bisa mindahkan gunung kan di Alkitab dicatat kan? Punya iman sebiji sesawi. Bisa mindahkan apa? Gunung ya? Saya minta aqua ini pindah ke sini. Ada yang bisa? Kan di firman ada yang bisa mindahkan gunung no? Pakai iman sebesar biji. Saya minta cuman aqua ini dari sini pindah ke sini. Hah? Loh, saya minta pakai iman, bisa? Hah? Nah itu hebat. Ini kan nggak perlu pakai iman kalau cuma pindah gini kan ya. Nah ini. Tapi banyak orang kadang-kadang untuk pindah gini pakai doa. Nggak perlu. Kalau bisa dilakukan pakai tangan, jangan ngerepoti. Paham ya artinya ya? Apa yang bisa dilakukan pakai tangan, jangan ngerepoti. Karena Tuhan diam dalam diri kita. Ya. Ayo Apong, nyanyi satu lagu Apong. Apa yang tidak bisa saudara lakukan, saudara perlu Tuhan. Apa itu? Memperpanjang umur. Ya, itu saudara nggak bisa lakukan. Itu saudara perlu Tuhan. Memperpanjang yang bagaimana? Yang tidak ada batasnya. Ya, silakan Pak Joni lanjutkan. Pak Joni silakan lanjutkan.
Kami kehidupan kekal ada Yesus. Jangan cari Yesus untuk diberkati. Anda mau dapat yang jasmani, tapi cari Yesus untuk sebuah kekekalan, hidup untuk selamanya. Alkitab katakan umur manusia 70, kalau kuat 80. Dan firman Tuhan berkata di hadapan manusia 1000 tahun, di hadapan Tuhan 1 hari. Kalau dikalkulasi waktunya umur kita hanya 2 jam. Makanya benar kata hambanya, orang meninggal itu hanya tidur. Karena umur kita hanya 2 jam. Kalau Pak Gembala umurnya sudah 60, berarti tinggal 10 menit di hadapan Tuhan. Apa yang dicari? Yang kita cari mempersiapkan diri kita, hidup kita untuk meraih kekekalan, hidup selamanya. Dan yang bisa menjawab itu Yesus. Kita cari Yesus tempat ini untuk hidup yang tenang, untuk keselamatan, bertemu dengan Tuhan. Kita tidak bisa raih dunia, kita hanya sementara di dunia. Menikmati susah, senang itu biasa. Tapi kita hanya numpang Uber, kita hanya perantau. Kita harus kembali suatu waktu. Tak akan menaramnya kebal kita nih. Jangan sampai kita tidak dibangkitkan. Pastikan Roh Kudus ada dalam dirimu, sehingga waktu kita dibangkitkan, kita alami itu kehidupan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman menjadi perenungan kami semua. Kami cari Tuhan untuk apa? Kadang banyak gereja menjanjikan berkat, mencari Tuhan diberkati. Kalau hanya itu, orang dunia pun mengalami, orang di luar sana pun mengalami. Yang menjadi beda adalah di luar sana tidak mengalami namanya kekekalan, keselamatan, hidup untuk selamanya. Tapi di tempat ini diberitakan keselamatan. Itulah yang kami cari Tuhan. Soal makan, minum, pakai itu sudah Tuhan katakan, tidak usah khawatir Tuhan. Tapi Tuhan yang kami khawatirkan kalau kami tidak memperoleh keselamatan, kekekalan, hidup untuk selamanya. Itulah yang kami cari, karena dunia tidak bisa menjanjikan itu. Hanya Yesus Kristus yang menjanjikan. Dia jalan, dia kebenaran, dia keselamatan, dia kehidupan itu Tuhan. Terima kasih. Siang hari ini kami diingatkan Tuhan. Itulah menjadi fokus kami. Tak kala hamba Tuhan berdiri di tempat ini, tak kala gembala berdiri di tempat ini, tak kala kami datang di tempat ini yang harus kami raih, ini yang harus kami terima. Dan pastikan kami tidak pernah lepas dari apa yang sudah kami terima, yaitu kekekalan kehidupan, keselamatan, dan hidup bersama dengan Tuhan. Kerajaan sudah kami rasakan, kerajaan surga di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih keselamatan. Terima kasih untuk kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan yang Kau telah menjanjikan bahwa kematian tidak ada pada kami hanya tidur dan kami akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terus pakai hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus terus berbicara lewat lidah bibir hamba-Mu. Dimanapun Tuhan taruh tempatkan untuk membawa umat Tuhan berubah paradigma, berubah pola pikir, berubah caranya di dalam mengikut Tuhan dan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang semua diberkati dan kebenaran firman. Katakan sama-sama dengan saya. Amin.